Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'. Selamat sore pemirsa, senang sekali rasanya kami dapat kembali hadir menjumpai Anda dan kami akan menemani Anda sampai dengan menjelang azan maghrib nanti. Bersama saya Rizfa Nur Aisyah, inilah Bincang-Bincang Maghrib. Baiklah pemirsa, pada sore hari ini kita sudah kedatangan seorang narasumber. Beliau merupakan dosen KPI IAIN Palangkaraya. Di tengah-tengah kita sudah ada Bapak Mualimin SM Sos maksud kami. Selamat sore Pak. Sore. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Dan pada sore hari ini kita akan berbincang dengan tema hikmah di balik pandemi COVID-19. Nah, berbicara tentang COVID-19, tapi sebelum itu alangkah baiknya karena pemirsa di luar sana mungkin belum tahu Pak ya dengan KPI itu apa. Nah, alangkah lebih baik nih untuk kita perkenalkan terlebih dahulu KPI itu apa kepada pemirsa. Silahkan nih Pak. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KPI itu adalah singkatan sebetulnya dari komunikasi dan penyiaran Islam. Sebetulnya KPI itu adalah salah satu program studi yang ada di IAIN Palangkaraya yang fokus kajiannya untuk menciptakan sarjana-sarjana yang punya kompeten pada 3 bidang, yaitu kitabah, khitobah, dan i'lam. Yang pada intinya ketiga bidang itu adalah untuk menyiapkan sarjana-sarjana yang kompeten tidak hanya sebagai juru dakwah, tapi juga sebagai praktisi media dan praktisi di ilmu komunikasi, yang kemudian kemampuan-kemampuan itu dapat diserap di berbagai bidang pekerjaan, baik di media, baik sebagai di Kementerian Agama untuk jadi PNS atau bahkan untuk jadi guru, atau bahkan menjadi konsultan di komunikasi politik dan banyak bidang-bidang lain lagi yang terkait pada kajian atau pada ranah komunikasi dan penyiaran Islam. Oke. Kalau di IAIN Palangkaraya sendiri KPI ini sudah ada sejak tahun berapa Pak? Oh, sudah ada sejak lama dan sampai sekarang lulusan-lulusan dari program studi komunikasi dan penyiaran Islam ini sudah bekerja di berbagai bidang pekerjaan, terutama yang relevan dengan keilmuan itu, baik di TV, di politisi, dan di berbagai bidang-bidang yang lain, dan sudah tersebar di berbagai daerah tidak hanya di Kalimantan Tengah, tapi saya rasa bahkan sampai keluar Kalteng juga ya. Oke. Itu tadi terkait dengan program studi komunikasi dan penyiaran Islam yang ada di IAIN Palangkaraya. Nah, selanjutnya kita berbicara sesuai dengan tema kita nih Pak ya, yaitu hikmah di balik pandemi COVID-19. Nah, kita kan sudah mengalami wabah pandemi COVID-19 ini beberapa bulan, yang dimana kan munculnya ini kan dari daerah Wuhan ya Pak ya, dari China. Nah, Bapak sendiri memandang COVID-19 ini seperti apa sih Pak? Kan datang ke Indonesia sendiri ini kan sejak awal ya tahun 2020 kemarin gitu ya. Nah, Bapak sendiri memandang wabah yang melanda negara kita, khususnya juga untuk Kalteng sendiri ini bagaimana sih Pak? Iya. COVID-19 atau istilah awalnya tuh orang sebut dengan corona. Iya, betul. Sebetulnya pada dasarnya adalah sama dengan penyakit-penyakit yang lain. Hanya saja kenapa kemudian itu sampai seheboh seperti ini, karena memang penyebarannya begitu cepat, begitu masif, yang kemudian sampai sekarang juga vaksinnya belum ditemukan. Betul. Nah, kalau saya memandang COVID-19 ini ya pertama ya tentu sebagai sebuah musibah yang mau tidak mau, siap tidak siap, itu pasti akan datang ke kita. Jadi kalau kita melihat COVID-19 ini dalam konteks musibah, maka ya seperti inilah yang kita saksikan sekarang. Tapi kemudian selain saya memandang COVID-19 ini sebagai sebuah musibah, sebetulnya banyak hal-hal yang lain di balik COVID-19 itu yang mungkin perlu kita sadari bahwa COVID-19 ini tidak datang sebagai sebuah wabah kepada kita, tetapi juga
bisa memberikan sedikit pengajaran kepada kita, tentu dalam berbagai aspek kehidupan. Oke. Gitu. Jadi kalau kita hanya memandang COVID-19 ini hanya sebagai sebuah musibah saja, masalah, gitu. maka tanpa kemudian kita pernah beranjak atau move on sedikit untuk memikirkan ke hal yang lain, maka kita akan selalu terjebak pada itu. Tapi cobalah kita melihat sesuatu di balik COVID-19 itu yang kemudian kita move on sedikit, yang tidak hanya tenggelam pada masalah dan masalah, tapi memikirkan aspek yang lain, baik hikmah ataupun solusi dari itu. Maka saya pikir rasanya dalam waktu yang dekat COVID-19 ini saya optimis bisa ada solusi atau ada vaksin untuk penyembuhan itu. Itu harapan kita bersama ya Pak ya. Dan dari segi akademisi begitu ya Pak ya, Bapak memandangnya bagaimana sih? Karena kan yang kita ketahui ya, di berbagai sekolah begitu ataupun juga perguruan tinggi gitu ya, terhambat proses pembelajaran seperti itu. Nah, Bapak sendiri memandang hal ini bagaimana sih, hikmah yang bisa kita peroleh begitu? Iya. Kalau dalam konteks pendidikan, tentu ini memberikan sebuah lompatan yang baru di dunia pendidikan kita, di mana dulu orang terbiasa untuk kuliah atau sekolah tatap muka, sekarang mau nggak mau terpaksa daring. Kalau nggak ya nggak ada proses pembelajaran. Nah, kalau saya memandang itu, iya ini menjadi sebuah masalah memang COVID-19 ini, tetapi cobalah kita lihat di balik itu. Dulu kita selalu dalam tanda kutip menganggap perkuliahan daring atau pembelajaran online segala macam yang kita anggap belum saatnya teknologi itu. Tetapi sekarang dengan adanya seperti ini, setidaknya itu menyadarkan kepada kita untuk tidak hanya mengharapkan pembelajaran lewat tatap muka saja, tetapi juga kita harus menguasai teknologi sesuai dengan perkembangan zaman untuk bisa siap dengan pembelajaran dengan cara daring atau online seperti itu. Itu sih kalau dalam konteks pendidikan, maka saya iya memang itu sebagai sebuah masalah, tetapi kalau kita melihat lebih jauh dari itu, setidaknya COVID-19 ini menyadarkan kepada kita untuk lebih bisa terbuka lah terhadap perkembangan zaman di dunia pendidikan ini, di mana kemudian untuk kita bisa menggunakan platform online agar bisa kemudian mengembangkan wawasan dan cara belajar kita yang lebih baik ke depan. Betul. Jadi pelajar ataupun juga mahasiswa begitu Pak juga harus lebih melek lagi dengan teknologi seperti itu. Nah, lalu bagaimana nih Pak terkait dengan korelasi begitu ya antara COVID-19 dengan sudut pandang Islam sendiri begitu ya? Dalam artian kita melihat nih di masyarakat tuh kan banyak masyarakat yang memang seolah-olah acuh begitu dengan adanya COVID-19 ini. Mereka berpendapat bahwa hidup dan mati itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Sehingga mereka mengabaikan begitu segala anjuran yang memang harus menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan aturan yang berlaku seperti itu. Terkait dengan itu, setidaknya ada dua hal yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama, kita lihat dulu COVID-19 ini dalam Al-Quran itu, berdasarkan Al-Quran itu. Jadi Al-Quran itu menyebutkan walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfus was-sabirin. Nah, dan selanjutnya. Dalam ayat itu, dalam surah Al-Baqarah itu, Allah mengatakan atau memberikan pesan kepada kita bahwa tidak ada kehidupan ini yang tidak pernah mengalami masalah. Dalam konteks COVID-19, maka masalah itu yaitu COVID itu sendiri. Karena dalam ayat itu Allah menyebutkan bentuk masalah, bentuk ujian dari itu adalah ketakutan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan atau makanan dan minuman. Ya, kita semua takut dong dengan COVID-19. Ya, kita semua dalam konteks COVID-19 ini kekurangan makanan juga dong. Iya mungkin kalau yang punya penghasilan lebih. Tapi yang orang bekerja di sektor informal tentu mereka habis ini. Maka dalam konteks yang pertama ketika memandang COVID-19 ini tentu kita memandang sebagai sebuah musibah. Nah, cuman yang terkait dengan pertanyaan tadi, bagaimana kemudian orang yang mengabaikan protokol kesehatan, yang kemudian beranggapan bahwa mati itu
sudah diatur sama Tuhan. Ya kalau dengan persepsi seperti itu, saya pikir tanpa ada COVID-19 ini juga pasti akan meninggal kan? Iya, betul. Cuman tentu di dalam hidup ini kalau ada orang berpendapat seperti itu ya kan gampang aja, misalnya ya nggak usah aja makan. Ngapain makan, wong pasti mati kok. Ya kan? Ya nggak usah bekerja. Ngapain bekerja? Toh juga pasti mati. Ya nggak usah sekolah, ngapain juga sekolah, wong pasti mati. Nggak usah ngejar prestasi, ngapain prestasi, wong juga pasti mati. Yang ya ditinggalkan. Artinya dalam konteks ini ketika ada orang berpendapat seperti itu, menurut saya keliru sebetulnya. Jadi kita ini dalam Islam itu disuruh untuk berusaha. Iya, kita memang pasti mati. Iya, hidup mati itu ditentukan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita harus berusaha untuk menjaga kehidupan ini, untuk menjaga agar hidup kita ini bisa bertahan lama. Nah, sama juga kayak gini. Saya yakin mungkin orang-orang yang berkata seperti itu, kalau sakit mereka pasti ke dokter dan makan obat. Ya ngapain makan obat? Ngapain ke dokter? Toh juga sakit ini pasti juga akan mati kok. Artinya persepsi seperti itu ya keliru. Mestinya dalam konteks COVID-19 ini kita harus menyadari bahwa kita diturunkan atau kita berada di dunia ini, tugas kita untuk berusaha. Dalam konteks COVID-19 ya usaha kita adalah agar terhindar dari penyakit itu. Setidaknya oke lah kalau misalkan kita tidak peduli dengan kesehatan diri kita, tetapi jangan sampai ketidakpedulian kita itu menyebabkan orang lain yang tidak ingin terjangkit menjadi terjangkit. Karena kadang ada orang yang aku mah pasti juga mati kan gitu ya, pasti juga akan meninggal dunia kan gitu ya. Oke, kalau mau mati sendiri ya silakan. Tetapi kan setidaknya kalau kita kemana-mana nyebarkan penyakit kemana, itu kan menyebabkan ini. Makanya kemudian dalam Islam itu diajarkan bahwa khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik orang adalah bermanfaat. Ya bermanfaat setidaknya jangan sampai menyebabkan orang lain mendapatkan masalah. Artinya gitu, setidaknya bisa meminimalisir. Iya, gitu, bisa meminimalisir. Jangan sampai kemudian persepsi seperti ini justru malah membuat kita menjadi biang kerok, jadi penyebaran yang begitu masif. Iya. Lalu bagaimana nih Bapak memandang terkait dengan pelaksanaan ibadah begitu ya di tempat-tempat ibadah begitu ya? Kan ada juga begitu ya yang memang mungkin masih ngeyel ya gitu, sampai berkata ini mau ikut anjuran protokol kesehatan atau anjuran kaum seperti itu, karena kan ada mungkin ya di beberapa tempat ibadah yang memang oke lah begitu di lokasi ini masih minim begitu ya yang terkena ataupun juga terpapar begitu COVID-19 wilayah ini, tapi masih menerapkan begitu Pak dengan itu tadi. Artinya kan memang kalau untuk sholat begitu ya, kita ambil simpelnya gini aja, memang harus rapat lah softnya seperti itu. Nah, tapi kan kalau kita sesuai dengan anjuran protokol kesehatan begitu ya, harus ada jarak nih antara satu orang dengan yang lainnya begitu. Nah, Bapak memandang ini bagaimana sih? Pertama begini, kita harus bedakan dulu ibadah di daerah yang zona hijau dengan ibadah di daerah yang penyebarannya masif. Kalau beribadah di tempat yang di daerah yang zona hijau, saya pikir pemerintah, MUI juga sepakat memang silakan ibadah di tempat yang zona hijau, tetapi tetap dijaga protokol kesehatan. Nah, kalau yang di tempat yang katakanlah penyebarannya begitu masif dan ini, ya kalau bisa memang ibadah itu ya di rumah saja, kayak gitu. Cuman memang kadang gini, masyarakat kita itu kadang katakanlah galau dengan apa ya, regulasi atau aturan yang berlaku ini. Gitu ya. Nah, itu mungkin bisa kita sarankan kepada pengambil kebijakan, terutama di pusat atau di daerah masing-masing, memang perlu ada ketegasan untuk penetapan itu. Nah, saya ambil contoh misalnya, saya punya teman di Kalbar cerita dengan saya. Daerah mereka zona hijau, tetapi apa ya,
aturan ya terkait dengan zona hijau. Jadi masyarakat galau. Ini mau ke masjid atau enggak? Kita zona hijau, ditetapkan dari pusat zona hijau. Kemudian penyebarannya enggak ini. Tapi kemudian tapi kemudian tidak ada statement yang jelas atau pernyataan yang jelas dari pengambil kebijakan untuk itu, yang maka kemudian terjadi pembelahan di masyarakat. Nah, itu yang mungkin perlu kita sampaikan kepada pemerintah. Tapi kalau saya secara pribadi untuk di daerah yang zona hijau silakan untuk beribadah sepanjang tetap menjaga protokol kesehatan. Ya, karena memang aturan dari pemerintah juga, dari MUI juga mempersilakan untuk setahu saya ya, mempersilakan untuk beribadah kalau itu di zona hijau. Tapi kalau zona merah, ya pikir-pikir dulu lah untuk melaksanakan ibadah di tempat umum, karena untuk ibadah bersama-sama. Kalau tetap pengen melaksanakan sekalipun, tetap harus dengan protokol kesehatan dengan saf diatur kemudian pengecekan suhu tubuh, pakai masker wajib dan segala macam. Karena saya ada informasi yang saya dapatkan di beberapa masjid misalnya, orang hanya akan boleh masuk ke masjid itu kalau untuk beribadah bersama-sama kalau dia di bawah usia 60 tahun, pakai masker dan bawa sajadah sendiri. Nah, itu kan aturannya. Jadi sebelum masuk pintu gerbang ada pemeriksaan terlebih dahulu, bukan setelah di masjid baru diperiksa. Kayak gitu. Saya pikir gitu. Tapi teknisnya masing-masing diatur. Yang intinya adalah tetap jaga jarak dan protokol kesehatan. Betul. Nah, itu terkait dengan teknis beribadah lah gitu Pak ya. Nah, lalu bagaimana nih kalau kita melihat dari sudut pendidikan nih ya Pak ya? Karena kalau kita melihat kan pemberlakuan new normal sekarang gitu ya, di mana banyak nih udah kita temukan yang berkumpul di tempat-tempat keramaian seperti itu ya. Tapi untuk sekolah sendiri masih diliburkan nih. Bagaimana tuh Pak? Iya. Dalam konteks new normal, memang kita perhatikan tentu kan kebijakan pemerintah mengambil kebijakan terkait dengan new normal kan punya pertimbangan-pertimbangan yang lain. Yang ya kita hormati itu. Tapi masalahnya terkadang pemerintah sudah menerapkan regulasinya, aturannya, protokol kesehatannya. Hanya saja kadang kita nih istilahnya itu masih tetap tidak mau acuh dengan gitu itu. Ya. Misal kata pemerintah, silakan new normal, silakan warung buka, tapi jaga jarak. Tapi justru malah kita anggap new normal itu seperti ya normal sedia kala gitu ya. Padahal konteks new normal itu sebetulnya adalah tetap beraktivitas seperti biasa, gitu ya. Cuman dengan memperhatikan protokol kesehatan. Kadang seperti itu. Jadi kalau saya lihat misalnya di kafe, misalnya bahkan kadang, mungkin beberapa tempat nongkrong istilahnya, justru malah kursinya di ini supaya kan kalau diberi jarak kan agak kurang pengunjungnya. Tapi kalau dikasih didekatkan ini kan akan banyak pengunjung. Jadi ada juga istilahnya ya yang nakal-nakal lah gitu. Selain memang orang yang nakal. Tapi sebetulnya pemerintah menerapkan new normal itu ada aturan yang ini terkait, ada protokol kesehatan yang harus dipatuhi. Nah, kenapa orang masih banyak berkumpul-kumpul dan kemudian berdempet-dempet? Saya pikir yaitu kembali ke individu masing-masing yang kemudian mengacuhkan itu. Saya pikir itu. Oke. Nah, kalau Bapak sendiri memandang kan kita sudah nih kemarin pemberlakuan PSBB ya, pembatasan sosial berskala besar seperti itu untuk di Palangkaraya sendiri. Nah, Bapak melihat apakah lebih efektif PSBB ataukah new normal nih, Pak? Dalam rangka pencegahan COVID-19 Saya pikir gini ya, mau PSBB atau new normal, sepanjang masyarakat mentaati protokol kesehatan, sama-sama efektif sih sebetulnya. Jadi mau PSBB kah, mau new normal kah, sepanjang orang punya kesadaran untuk menjaga, untuk mentaati protokol kesehatan, atau bahkan ya nggak usah disuruh di rumah aja deh, misalnya
sadar sendiri aja untuk tetap di rumah kalau nggak ada. Saya pikir penyebarannya nggak begitu masif. Ini kan masalahnya orangnya atau individunya yang kadang ya wajar lah, kita nih kan masyarakat yang sosial. Betul. Yang perlu ini, jadi agak gatel kalau mungkin kaki nggak nongkrong kayak gitu. Tapi sebetulnya mau PSBB kah, mau new normal kah, atau mau lockdown kah, sepanjang sebetulnya masyarakatnya masyarakatnya menjaga dan patuh terhadap protokol kesehatan, saya pikir itu akan berdampak positif terhadap penurunan ini. Tapi memang perlu ada regulasi dari pemerintah begitu ya? Perlu ada ketegasan dari pemerintah, mau new normal kah, mau PSBB kah, mau bahkan lockdown sekalian, itu perlu ada, ya kita perlu juga aturan, karena memang ya nggak bisa dong disamakan antara kita yang mungkin taat dengan orang yang lain masih ngeyel begitu ya. Gitu ya. Kalau dari Bapak sendiri, harapan untuk kedepannya nih bagaimana Pak ya? Karena kita kan tidak tahu nih kedepannya apakah virus COVID-19 ini akan terus menyebar begitu ya, ataukah nanti juga akan berhenti begitu. Nah, Bapak sendiri harapannya bagaimana? Ya, jadi harapan saya tentu yang pertama itu adalah kita di berbagai sektor kehidupan atau di berbagai macam bidang pekerjaan atau berbagai aktivitas sehari-hari, ya tentu setidaknya adaptif lah dengan perubahan, terutama dengan teknologi, terutama dengan perkembangan saat ini. Nah, itu yang pertama penting, terutama pada aspek pendidikan, bisnis dan segala macam. Ya sudah mulai bersiap-siap atau setidaknya belajarlah untuk bisa adaptif terhadap teknologi daring dan segala macam. Itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun memang COVID-19 ini masih bertahan lama katakanlah di bumi ini ya, maka mestinya kita tetap mensikapinya dengan yang pertama, tetap dengan kesadaran bahwa sebetulnya itu dalam konteks musibah yang kita mesti bersabar untuk menghadapinya. Yang kedua, harapan saya agar kita tetap bisa menjaga protokol kesehatan. Itu sih mungkin. Nah, kira-kira untuk masyarakat yang masih ngeyel, nih Pak, bagaimana ya? Mungkin kiat-kiat atau tips lah dari Bapak sendiri supaya mereka itu bisa begitu lebih peduli lagi, ya minimal dengan dirinya sendiri lah begitu. Ya gini, mati itu memang sebuah kepastian. Betul. Tetapi kita berusaha, kita disuruh untuk berusaha untuk menjaga kesehatan kita. Ya. Artinya apa? Kalau kita beranggapan ya mati itu di tangan Tuhan dan kita pasti akan mati, maka itu adalah persepsi yang keliru menurut saya. Karena memang harusnya kita peduli terhadap diri kita. Setidaknya kalau kita tidak peduli terhadap diri kita pun, ya pikirkan juga orang lain yang mungkin akan terjangkit gara-gara ketidakpedulian kita. Gitu. Maka kemudian kalau kita tidak peduli dengan diri kita, setidaknya pikirkan keluarga, tetangga, dan anak-anak kita yang tidak mau terjangkit atau tidak mau terkena dengan virus itu. Saya pikir gitu sih. Susah memang untuk dengan orang yang agak ngeyel, karena memang mereka punya prinsip sendiri. Tapi setidaknya ya perlu kita sampaikan kepada mereka, setidaknya kalau mereka nggak mau terjangkit, setidaknya jangan sampai mereka menjangkiti orang lain. Gitu. Pikirkan juga orang lain, karena jangan sampai ego sendiri itu membuat orang lain itu menjadi rugi celaka. Gitu ya. Gitu. Nah, kalau kita melihat dari ini kembali kepada akademisi begitu ya Pak, banyak begitu yang mungkin merasakan kekecewaan nih, karena kalau kayak kakak-kakak yang semester akhir begitu ya ingin wisuda begitu ya bahasanya gitu, tapi harus terkendala, nggak bisa nih, kan momen yang ditunggu-tunggu banget tuh, tunggu-tunggu bisa orang tua hadir gitu ya saat penyematan toga begitu ya, tapi tidak bisa terjadi begitu, padahal waktu yang memang sudah dinanti-nanti sejak lama begitu. Nah, kira-kira bagaimana sih Pak untuk bisa kiranya mengurangi sedikit kekecewaan mereka lah terkait hal itu Pak? Terkait di dunia pendidikan, setidaknya ya sama dengan yang nggak wisuda tadi, ya rasa syukur itu harus kita
harus betul-betul kita budayakan dalam kehidupan sehari-hari. Setidaknya kita masih bisa bersyukur, kita sudah bisa menyelesaikan perkuliahan, sudah selesai bisa menyandang gelar sarjana, magister atau doktor, dibandingkan masih banyak orang-orang yang gara-gara COVID-19 ini jangankan mau kuliah, mikirkan atau bermimpi buat kuliah sendiri pun saya pikir nggak berani setidaknya. Dan maka dalam konteks ini rasa syukur itu harus betul-betul kita budayakan dalam kehidupan sehari-hari, karena memang di tengah ini masih banyak orang yang masih tidak mampu dibandingkan kita, yang bahkan jangankan memikirkan untuk pendidikan, mikir makan aja mereka susah. Gitu, Pak, mikir cita-cita, membayangkan atau bermimpi untuk cita-cita mereka aja mereka nggak berani kayak gitu sih. Jadi harus memiliki rasa syukur yang lebih dalam lagi. Karena begitu, kata Allah, kalau kita bersyukur maka ya pasti akan ada ditambah. Bentuk kesyukuran itu tidak hanya dalam bentuk kita memberi orang lain untuk dalam konteks bersedekah, tetapi setidaknya kita lego atau ikhlas lah melapangkan nada untuk itu. Gitu. Itu juga bentuk kesyukuran. Nah, kita sudah berbincang Pak ya terkait dengan hikmah di balik pandemi COVID-19. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih nih Pak sudah mau menemani kami sore hari ini, dan juga terima kasih kepada pemirsa karena sudah membersamai kami dalam bincang-bincang maghrib. Saya Rizwan Nur Aisyah mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa untuk terus saksikan bincang-bincang maghrib setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jurnal TV, One City, One TV.